spontan ya. Oh iya. Ini Lebih responsif lebih. ya Om ya. Kita bejek, ini saya bejek. Dia lebih ini ya, lebih Oh. nurut, lebih enteng ya. Halo kawan Sound and Machine, balik lagi bersama Om Anto. Nah, sekarang saya sama Tio nih, videografernya Sound and Machine. Lagi ada di daerah Serpong, Tangerang. Kita mau kemana nih Pak? Kita mau grebek bengkel. Bengkel audio lagi Pak? Bukan. Oh bukan. Kemarin kita udah ke Mega Agung, Bogor. Nah, sekarang kita ke Serpong. Ini bengkel jadi salah satu sponsornya acara kita kemarin bareng pengepul mobil. Oh di Audio Car Battle itu Pak? Ya. Endurance Battle ya Pak? Indonesia Car Audio Tuning Endurance Battle. Ini bengkel jadi salah satu sponsor dan sekarang kita mau gerbek bengkelnya nih. Kenapa kita harus gerbek bengkel ini Pak? Nah. Apa spesialnya Pak? Ini bengkel ya, dia spesialis bikin mobil jadi seger lagi. Nah, ini yang menurut saya bengkel ini punya treatment yang bengkel lain belum ada, belum selengkap bengkel ini gitu. Oh gitu Pak. Makanya saya penasaran nih, saya mau datengin langsung bengkelnya, pengen tahu isinya apa aja, dia bisa ngapain aja sih gitu. Oke, penasaran Pak. nggak? Penasaran saya juga nih Pak. Nah, oke. Nih, kita langsung nih, udah deket ya, kebetulan ke tempatnya di pusatnya di Gading Serpong. Ini nih kantornya nih. Kita lihat yuk. Saya mencari namanya Mas Andrian nih. Ya, oke. Nih. Ditarik rupanya. Halo, Mas Andrian. Halo Mas Anto. Halo. Apa kabar? Baik. Sorry, pasangin dulu. Grebek nih. Ini dadakan ya, kita Digebuk gerbek nih. ya. Karena kan udah ngundang, tapi kita kemarin belum sempat. Nah, sekarang ada waktu, udah gas lah kesini lah. Belum persiapan nih saya, Mas. Untung ada Mas Andri ada. Kalau nggak ada zong juga nih kita. Enggak kabar-kabar kalau mau grebek, Mas. Oh, iya, gitu. kalau enggak grebek ya, bukan grebek ya namanya. Kalau Iya, kabar-kabar ya. Nggak dikabarin dong. Nah ini dia nih bengkelnya, Rotary Rotary. Bintaro. Yang kemarin fully support eventnya soundandmachine.com dengan pengepul mobil ya. Endurance Battle. Wah, luar biasa loh. Kemarin thank you banget. Timnya 6 orang lebih kali. Dan satu mobil didatengin isinya alat-alat semua buat garap Full AC-nya support pokoknya. 6 unit Innova. Ya kan karena di car audio tuh AC juga Iya. sangat signifikan Signifikan, pengaruhnya ya. gitu. Kenyamanan ya, Mas Santo. Ya. Kenyamanannya, belum lagi kemarin penilaian juri Iya. oleh Pak Bamsud. Iya, Pak Bamsud kemarin lagi. ya. Keren pokoknya sound and machine Pak kemarin bikin Bamsudnya nggak acara. sampai keringetan loh. Saya pengen tahu sih, penasaran ada apa aja sih ini di Rotary Bintaro. Dan sekarang ini di cabangnya Serpong, Ya, cara Gading Serpong. Gading Serpong. Ya. Ini jadi servis AC ya, semua AC mobil bisa diservis di sini. Semua bisa diservis di sini karena kita spesialis AC dari tahun 2000. Jadi 22 tahun kita. 22 tahun. Dan di Gading Serpong ini adalah ada lagi tambahan di engine, Mas. Engine. Kaki-kaki Wow. kita ada. Oke, jadi nggak cuma AC nih. Nggak cuma AC. Jadi quick service di sini juga bisa. Quick service ya. Tune berarti- up. Oke. Ganti oli bisa semua. Berarti lebih ke perawatan. Perawatan. Oh gitu. Perawatan. Nggak cuma AC, sejak kapan Nggak tuh cuma Mas? AC. Ada Kalau engine mulai tahun ini. Tahun ini ya? Tapi untuk saat ini kita hanya develop di Gading Serpong. baru di Gading Serpong. Next kita bakal ada develop di semua cabang Rotary di seluruh cabang. Ada berapa cabang? Kita saat ini ada 9 cabang dan besok kita bakal ada cabang ke-10 dan itu cabang yang super. Wih, Cabang yang the best karena cabang itu bakal one stop
apa ya kalau ngomong automotive center mungkin ya. Oh, one stop service Service. otomotif. Nah, Oke. itu di veteran besok. Tapi ditunggu aja nih. Wah, ada clue-nya nih berarti. Januari 2023, Jakarta. Jakarta. Oke, sekarang November 2022, 2 bulan lagi. Iya, 2 bulan Oke, lagi. nanti kita support ya di website kita nih, Pasti. soundandmesin.com ya. Oke. Pasti Mas, thank you pokoknya. Mas, boleh dijelasin nggak? Ini tadi kita datang ke sini, hujan deras, ya. Jadi, tapi kita udah lihat-lihat tadi sekilas, apa aja sih nih treatment yang AC dulu ya? AC. Apa aja AC? AC kita mulai dari mungkin perawatan evaporator, yaitu Ya. cuci AC, cuci evap lah. evap. Kalau kita di Rotary Bintaro ini kita pakai namanya cooling machine. Cooling mesin. Jadi itu mesinnya nanti bisa dilihat langsung evapnya seperti apa dari mesin cooling dan bisa kita tembak langsung, kita bersihin dari situ. Oke. Pertama itu, Ya. yang kedua kita ada penggantian oli kompresor. Oli kompresor, oke. Itu yang jarang orang tahu biasanya Nah, Mas Anto. itu Dan mungkin saya bisa ngomong 70% customer yang datang ke Rotary Bintaro untuk servis AC-nya, mereka beliau-beliau tidak tahu tentang yang namanya oli kompresor. Nah, nanti kita ada perawatan itu, kita ada atomizer, nah ini mesinnya. Atomizer, jadi Oh iya, Kyoto ya, yang Iya, kemarin Kyoto. di Endurance Battle ya. Tuh. Oke, nah kemarin tuh juga saya lihat nih, treatment itu komplit banget Iya. di Innova yang peserta Endurance Battle. Dan itu juga dilakukan di sini juga ya. dilakukan di sini juga. Wah, gila. Makanya nih saya saat itu takjub loh. Ini bengkel AC udah sedemikian canggihnya loh. Kalau dulu ya, saya ke bengkel AC apa sih urusannya? AC nggak dingin, pasti freon habis. iya, Ya iya. datang isi freon, udah dingin lagi, bayar cuma berapa ratus ribu, udah. Kan balik lagi nanti. Iya Balik lagi ya, tinggal Paling lama. setahun bisa 2 kali itu. Iya, iya. Oke. Karena kita memang spesialisnya AC mobil, Mas. AC mobil. Iya, spesialisnya AC mobil. Karena di bengkel AC model konvensional gitu kita nggak pernah ditawarin Pak, Iya. dicuci Pak, terus kita ini nggak ada ini si Rotary Bintaro nih lakukan terobosan loh. Boleh saya bilang ini pertama loh di Indonesia loh bisa treatment AC mobil bisa sekomplit ini Iya. perawatannya. Wah, Iya. luar biasa. Iya. Itu AC. AC. Mobil apa ya? Engine? Engine kita ada tune up. Tune up. Tune up. Oke. Nah, di tune up sebenarnya nggak cuma tune up ya, Mas Anto. Dari tune up itu kita banyak hal ya, mungkin dari Iya. perawatan, mungkin ganti ganti-ganti tentang filter udara dan sebagainya. Tapi iya. kalau untuk lebih spesifik tune up, kita pembersihan ruang bakar jatuhnya. Wah, itu. Itu mulai dari depan sampai belakang. Depan sampai belakang. Dari mulai throttle Throttle. sampai catalytic converter. Dari intake, terus kita bersihin nanti ruang bakarnya. Injektor juga tuh. Injektor kita bersihkan. Yang paling istimewa sih katalitik, Mas. Katalitik ini kan pembakaran kita ada oksiket. Dia pembuangan oksiket. Nah, kita bersihkan juga di situ. Pakai oksiket. Jadi kalau Mas Anto datang terus cek di apa Mas yang untuk polusi-polusi itu? Polusi? Uji emisi? Itu pasti lolos. Pasti lolos. Di situ. Oh, oke. Dan ini berarti cuma mobil injeksi ya? Kalau untuk itu ada semua injeksi, tapi kita tidak menutup untuk semua mobil kita Oh, bisa. semua mobil bisa nih? Semua mobil bisa. Bahkan Oke. BMW Eropa semua kita bisa kerjain. Oke, yang masih karburator bisa? Bisa. Diesel? Coba aja. Diesel bisa banget. Oh, bisa banget? Bisa banget diesel. Oh, tentu ada treatment khusus kali Ada ya? treatment khusus. Kalau Oke. diesel kita fokusnya di intake sama EGR-nya. Oke. Itu kalau Iya, dieselnya. iya. Itu sulit tuh, mungkin mesti itu apa ya, membersihkan dibongkar, juga iya. dibongkar ya? Dibongkar. Dan harus manual itu, Mas. Kalau kita pakai treatment apa ya? Kalau kita ngomongin pakai mesin ya. Karena kan mesin kan tidak seperti manusia yang Ya, benar-benar bisa membersihkan. Nah, kalau Iya. kalau diesel kita perawatannya khusus. komplit ya? Tuh. Wah, luar biasa loh. Oke, Mas Anton naik mobil apa nih? Tadi kita naik mobil saya, Naik mobil Mas Anton? ya, mobil Mitsubishi Mirage. Oh, mau di treatment semuanya? Full? Cuman yang tadi disebutin. Yang tadi saya sebutin, cobain deh. AC, mesin AC, juga? mesin juga. Oh gitu. Berapa lama? Palingan 2 jam Mas Anto. 2 jam ya? Boleh kan? Di 2 jam ini kita bisa full treatment semuanya sambil kita ambil ngopi. Oh Kelar gitu. ngopi Oke. bisa langsung kelar. Oh ya udah deh, boleh. Ya kita ambil kopi ngobrol-ngobrol ya. Bisa, Oke, bisa. ini kasih ke siapa? Nanti ke Ada. tim saya nanti bisa. Oke, yaudah. Nanti kembali Isna. Aku dengan Isna dari Rotary Bintaro. Oh, cabang iya, Serpong. oke. Oke. Ya. Ini ada keluhan apa di mobilnya kalau boleh tahu, Pak? Keluhan apa ini? Soal apa? Di bagian AC-nya atau di bagian Oh AC. mesinnya? AC ini kayaknya dari baru, belum Belum pernah perawatan. perawatan sih kayaknya. Selama ini keluhan sih nggak signifikan banget. Cuma kalau cuacanya kadang terik gitu ya, AC jadi kurang dingin aja. Oke, AC-nya jadi kurang dingin Iya. ya di saat kalau cuaca lagi terik nih. Kalau terik dan banget, memang udah kurang dingin. lama belum pernah perawatan Iya, di bagian belum AC-nya. pernah. Ini udah 50 ribuan kilometer,
kayak belum pernah deh sampai ini karena memang selama ini belum ada keluhan yang signifikan banget. Oke, baik kalau Begitu. gitu kita lakukan pengecekan dulu di mobilnya untuk di bagian AC plus nanti kita akan cek bagian mesinnya juga. Oke, oh mesin juga ya? Ya, Oh kita iya, juga bisa oke. melakukan pengecekan di mesin ya. Oke, boleh Mbak. Oke. Oke. Tadi udah serah terima sama Mbak Lisna, udah isi data segala macam. Katanya udah langsung mau dikerjain. Oke, kita mau nunggu di ruang tunggu. Nunggu. Oh, di Nunggu ruang atas. tunggu. Oh, Sambil oke, ngopi tunggu di bisa. atas ya? Sambil Oke, ngopi boleh. di atas. Mari Mas Santo. Ini ruang tunggunya. Nih gubuk Wih. kita. Ini mah lounge bukan ruang tunggu. Ini gubuk kita. Ada co-working space-nya nih. Nah, Iya. inilah, ini gerebek kita. Bener-bener kita gerebek nih. Jadi di sini untuk buat para customer yang mungkin eksmut gitu ya, Eksmut ya. kerjaan Oke. sambil kerja nyambi di sini bisa. Oh, oke. Iya. Jadi Colokan tempatnya ada, colokan wifi ada ya? Wifi ada, Bisa ngopi. bisa ngopi Oh, tadi juga. nawarin ngopi saya. Oke, dan ini bisa nonton. Ya. Wih, sofanya. Nah di sini biar yang mau homey bisa di sini. Oke. Feel like home lah pokoknya Mas Santo. Just like home. Oke. Oke Mas, jadi kita di ruang tunggu nanti kalau udah selesai pengecekan, tim saya bakal ngecekin bakal jelasin semua kendala mobilnya si Mas Santo nih. Oh, siap. Oke. Jadi dijelasin semua dari A to Z pokoknya. Jadi tadi udah diperiksa semua. Periksa ya? semuanya, dari mulai AC sampai ke kaki-kaki kita cek semua. Waduh, Eksterior, sampai kaki. iya eksterior kita cek semua eksterior. Waduh, kirain cuma AC aja. Nggak ada bengkel yang di Oke. Rotary yang di sini kita juga ada tune up mesin, bahkan kaki-kaki pun kita bisa Ya udah, semua. kita tunggu ya. Siap, Oke. Mas Santo. Nah, nih. Oh, siap. Oke. Oke. Ini yang bakal jelasin Mas Santo. Oh, Mbak Lisna. Mbak Lisna ini supervisor dari Rotary Serpong yang paling cantik pokoknya. Nih. Karena semuanya ganteng-ganteng. Wah. Oke. Jadi ini mobil saya udah selesai dicek semuanya. Ya, ini tadi sudah dilakukan pengecekan ya Pak Anto. Tapi ini aku Ya. jelasin mungkin dari segi mesinnya dulu ya. Mesinnya dulu, oke. Iya, mesinnya dulu. Kalau dilihat dari untuk oli mesinnya di sini masih baik ya, kondisinya baik ya, masih belum lama oke. ganti. Terus juga tadi pas kita cek dipsticknya juga nggak ada berkurang, aman. Packing sealnya nggak ada rembesan, aman. Ya, Motor fan-nya motor juga fan. aman. Oh, ya. Cuma memang dari filter udara sih dia ada not kotor ya. Kotor filter Ya, udaranya, oke. wajar namanya juga Ya. pemakaian sistem pembakaran. Pasti kan kalau filternya udah mulai kotor nih, dia punya ruang pembakaran tuh juga sudah harus di maintenance ya. Oh, oke. Atau kita bilangnya namanya tune up. Tune up ya? Yap. Oke. Kalau dari segi fan Iya. beltnya memang di sini Fan belt. ada not dia agak kering. Agak kering ya? Ya, nanti ini untuk yang kering ini tadi sudah dibantu sama teknisi, tadi kita lumasin karena memang dia sebenarnya masih bagus, cuma Masih kering. bagus? Karena Kering dia aja ya? fan belt itu disarankan ganti ketika dia memang sudah ada pecah-pecah. Oh, Nah, itu kita saranin iya. ganti. Biasa Cuman- kalau udah getas-getas tuh harus ganti. Betul, kalau Ya, udah getas oke. gitu pasti Ya. kita saranin ganti. Kalau ini tadi memang masih bagus, cuma dia kering aja. Kering aja. Jadi nanti kita bantu lumasin lagi. Oke, boleh. Lalu di sini untuk radiator, idle Radiator, RPM-nya itu masih oke. Nah, indikator speedometer itu nggak ada problem atau nggak ada check engine yang nyala ya. Iya. Dari audio, lalu dari aki baterainya oke, lampu mobilnya semua oke. Komplit ya, kelistrikan semua dicek ya. Lalu di sini power window-nya juga oke, wiper, door lock, serta alarm, remote mobil dan klaksonnya semua berfungsi. Oke. Kalau untuk kaki-kaki dari free play steer, power steering, stop breaker, ya, long tie rod, anti rod, ball joint, stabilizer, mounting semuanya stabilizer, juga dicek. yap, Wah, luar biasa. basing stabilizer sama mounting all-nya semuanya. Saya pikir tadi di bawah Mas Andrian, oke kita cek ya, cuma dicek AC-nya aja. Ini komplit, ini mesin juga, kaki-kaki juga, wah luar biasa. Electrical juga, waduh. Ini bagian AC-nya ya, gantian aku jelasinnya ya. Iya. Ini untuk suhu sebelumnya itu di 8 derajat, 8 derajat. angin sebelumnya di 6,5, 6,5. kecepatan anginnya ya. Kalau dari kompresor sendiri di sini kondisinya baik, tekanan low-nya di 30, tekanan freon atau high pressure-nya di 150, freonnya juga oke. Cuman memang ada not filternya tadi Oh, ada filter kotor. kabin, Yap. kotor, ya. Jadi kalau dari suhu AC sendiri sebenarnya dia memang normalnya itu 3 sampai 8 derajat itu normal untuk 3 suhu sampai AC. 8 derajat. Dan Ya, ini normal ya? Ini normal. Oke. Cuman namanya AC pasti butuh maintenance seperti Betul.
evaporator, kondensor, serta blower itu kan dia sama kayak AC unit rumah ya, yang memang dibersihkannya minimal 3 bulan. Tiap 3 bulan sekali ya? Yap, betul. Maksimalnya juga 6 bulan untuk pembersihannya. Dan nanti ini kita akan lakukan pembersihan untuk di bagian AC-nya, boleh. serta nanti akan kita lakukan yang namanya flushing. Nah, Flushing? jadi flushing di sini itu untuk merawat umur dari si kompresor. Karena jarang nih ada yang tahu si kompresor tuh sebenarnya ada olinya, dan oli ini juga harus dilakukan pergantian. Nah, nanti kita akan lakukan mobilnya Oli kompresor Pak Anton. ya? Betul. Nanti diganti ya? Pasti kita ganti. Dan freonnya juga otomatis pasti nanti kita ganti. Tio, nanti kita pulang berasa naik mobil baru nih, ya. Gimana Tio? Siap, kalau gitu paling Keren ya? Oke. segitu aja nih yang aku mau jelasin sama Pak Anto Ini untuk jadi di bagian udah AC di dan mesin. screening ya, udah diperiksa semua. Iya, dan ini Ya, tinggal sekarang kita mau- lakukan prosesnya. Oke, boleh. Oke, Kita siap. ikut rekomendasi dari Rotary Big Bang. Siap, Ya, aku oke. boleh minta tanda Oke, tangannya siap. di sebelah sini. Baik. Terima Dan kasih. untuk spare part yang kita gunakan juga kita menggunakan filternya pakai merek Denso ya. Oke, jadi diganti ya Kak, ini dari Denso apa? Maaf, Iya. nah, filter kabin ya. Iya, betul. Oke, siap. Oke, siap. Kita Thank proses you, Mbak ya. Risna. Sama-sama. Iya, oke. Mumpung bisa nongkrong gini nih, sambil nunggu mobil dikerjain ya. Iya. Nah, sekalian ketemu nih ahlinya AC ya. Ahlinya AC, Nanya gitu. Rotary Bintaro. Oke, jadi apa aja sih Mas Andrian yang perlu diperhatikan oleh pemilik mobil soal AC? Oke, AC mobil tuh sebenarnya tuh kalau dibilang banyak orang yang nyepelin AC ya Mas ya, Mas Iya. Anton, selama ini tuh dari mulai kita ngomongin tentang kebersihan dari kabin. Itu pengaruh di evaporator sebenarnya. Evaporator. Kebersihan di situ, lalu tentang oli kompresor nih yang banyak orang nggak tahu nih. Jadi kan rata-rata kompresor yang ada kompresor AC yang ada di Indonesia ini kan piston. Oke. Penggeraknya piston dan dia kan butuh oli. Oli kompresor. Nah, di situ kan banyak orang oli itu kan selalu ketika mobil jalan oli kan bergerak terus. Dia bergerak dengan freon. Oh, banyak yang nggak tahu nih. Dia bergerak dengan freon, balik lagi ke kompresor. Nah, di situ kan pasti harus pergantian. Proses penggantian. Ketika tidak diganti, nanti yang terjadi adalah kompresornya berat, jebol. Oh, gitu. Itu yang rata-rata orang. Sedangkan kalau misalnya kita rutin ganti oli kompresor bisa 10 tahun, Mas. Oke, jadi oli kompresor perlu diganti setiap berapa kali? 20.000 kilometer ya, atau 1 tahun. Nanti mana yang lebih duluan. Oh, gitu. Nah, ini banyak yang belum tahu. Iya. Ya, sampai berpuluh-puluh ribu kilometer masih pakai oli kompresor yang Iya, sama. sama. Ya, pasti ketahuan tuh lama-lama kinerja AC menurun. Menurun pasti. Pasti. Nah, kayak kita di mobil saya tuh, ya mungkin selama ini belum ada gangguan signifikan, Iya, iya, keluhan yang signifikan belum ada. Tapi ketika lagi trik-triknya matahari, ya Panas. udah mulai, wah AC kok nggak dingin ini. Iya. Iya, iya, iya. Kinerjanya lebih berat lah ibaratnya. Lebih berat itu bisa jadi salah satunya. Salah satunya oli kompresor yang nggak pernah diganti. Betul, betul, betul. Tahu nih. Terus juga banyak orang yang kita ke bengkel asal yang penting isi freon aja. Nah, itu. Padahal sebenarnya ya freon itu nggak bisa berkurang, Mas. Oh gitu. Freon tuh nggak bisa. Wah, nih fakta nih. Jadi freon tidak bisa berkurang. Kecuali ada yang bocor. Oh. Nah, kalau ada yang ketika tekanan freonnya berkurang, otomatis ada yang bocor berarti. Nah, treatmentnya di Rotary Bintaro ini, dia bisa bisa mendeteksi ada kebocoran. Bisa. Kita pakai ada SOP khusus, ada mesin khusus yang untuk mendeteksi kebocoran. Biasanya kebocoran di sebelah mana ya sih? Bisa di evaporator, bisa di kondensor. Kalau evaporator tuh kadang-kadang nggak bisa kelihatan ya, Mas, harus dibuka kita dashboardnya. Dibuka dulu, bongkar, Copot, terus nanti kita tes pakai vakum, terus kita masukin ke air. Jadi biar kita tahu apakah ada gelembung-gelembung ya. Nah, inilah yang sering dimainkan dengan beberapa oknum yang bengkel-bengkel nakal ya, Mas Anto. Gimana? Kadang-kadang kalau kita ngecek, mungkin datang kurang dingin gitu ya pertamanya. Tapi tahu-tahu pas dicek bocor, pas dicek airnya kayak langsung kayak keluar semua. Nah, itu tuh biasanya dibocorin bisa. Bisa dibocorin. Dibocorin sama sengaja. Bisa gitu. seperti itu. Itu bisa. Tanpa sepengetahuan si owner, Bisa. evaporator dicopot dari mobilnya,
langsung. Ya, itu saya pernah ketemu dengan beberapa customer yang dia cerita seperti itu. Jadi seolah-olah bocor nih Bocor. evaporatornya, padahal enggak. Padahal enggak, disengaja dibocorin. Aduh. Gitu. Jadi pas pada saat proses ngebongkar mesti diperhatiin benar-benar. Harus diperhatikan dan harus dicek benar-benar baik-baik. Seperti itu Mas Anto. Evaporator, terus selanjutnya kondensor. Kondensor. Kalau kondensor tuh karena dia ada di depan mobil ya, depan radiator ya posisinya. Ya. Kadang-kadang bocor tuh bisa karena hal simple. Kadang-kadang kita naik mobil di tol, ada batu kecil, tak gitu. Oh, iya. Bisa seperti itu, terus bocor dia. Terus ada lagi kadang-kadang di kompresor yang mungkin orang belum tahu tentang pergantian oli kompresor. Pergantian oli kompresor yang ya. tiap 20.000 km tadi ya. Oke. Itu sih Mas paling. Oke. Nah, jadi nambah ilmu nih soal AC ya, karena kalau kawan Sensin lihat kemarin ya nonton di video kami yang Endurance Battle, luar biasa ya, treatmentnya Rotary Bintaro ya. Jadi baru kali itu saya melihat ini bengkel AC treatmentnya begini komplit ya gitu. Makanya saya diundang ke sini ya, baru sempat sekarang dadakan aja, dan sekarang mobil saya lagi dikerjain. Ya, dikerjain. Oke. Ya, kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, yaitu spesialis AC. Jadi kita akan melakukan apapun untuk AC. Ibaratnya seperti itu, AC, ibaratnya. ya. Oke. Dengan pengalaman 20 tahun 20 tahun lebih. AC, dan sekarang berinovasi menyediakan treatment untuk mesin. Untuk mesin. Engine ya. Engine. Semua engine nggak cuma injeksi karburator, mesin diesel bahkan. Iya. Ya, ini. Karena emang banyak permintaan Mas Anto. Kadang-kadang orang datang. Oke. Mungkin kadang-kadang kalau kita pergantian spare part kan agak lama ya. Iya. Mas ada itu nggak, ada sekalian tune up ada nggak? Nah dari situ kita akhirnya mengadakan tentang engine, itu perawatan tune up, ganti oli, jadi semuanya kita bisa lakukan. Oke. Dan kedepannya di semua hotel Rotary Bintaro Bisa. ya, yang sifatnya perawatan yang ganti oli termasuk. Oke. Nah kalau soal AC lagi ya, AC kemarin tuh Mas Andrian pernah cerita dari saya kemarin acara Endurance Battle ya, itu kebersihan suhu udara di kabin itu dipengaruhi juga oleh kebersihan kabin mobil. Iya, betul. Jadi kalau betul, Mas Andrian betul. cerita nih, karpet kita ya yang biasa kita injek di mobil tuh ada debu atau pasir yang mungkin nggak sengaja nempel sepatu kita, terus pasirnya rontok di situ, itu juga pengaruh ya? Pengaruh itu kan ada blower Mas yang menyedot. Oh, oke. Sedot ke evaporatornya lama-lama kalau kabin nggak bersih pasti berlendir. Oke. Evapnya pas dicek berlendir, itu biasanya karena Fakta kedua nih, jadi ya, begitu pentingnya jaga kebersihan kabin mobil ya, betul. supaya ya pertama udaranya lebih bersih juga. Betul. Ya, kedua menjaga kinerja dari komponen AC itu ya. betul sekali. Nah, terakhir tuh kemarin saya lihat di Endurance Battle, kok di fogging ya? iya. Fogging itu apa sih? Itu metode baru atau gimana? Fogging kita tuh lebih ke namanya atomizer ya Mas. Atomizer. Oke. Gimana tuh? Boleh Jadi cerita kan nggak? kita kan itu untuk membersihkan kabin mobil agar lebih fresh dan menghilangkan. Kita punya cairan yang khusus, nanti detailnya bisa lihat di YouTube. Oke. YouTube Rotary Bintaro. Iya. Nah itu cairan itu khusus untuk ada disinfektannya juga. Oh, itu disinfektan. Dan dia juga menghilangkan bau Mas. Oh. Bukan konsepnya untuk menimpa bau. Nah ini ada pelajaran lagi nih. Boleh. Gimana? Jadi ada beberapa situasi di mana orang kalau misalnya mobil bau, bukan dihilangkan baunya, tapi ditimpa baunya. Wah. Itu salah itu. Gimana tuh ditimpa baunya maksudnya? Dikasih pengharum yang over. Gitu. Padahal Oke. masalahnya di evaporatornya berlendir. Oh gitu. Jadi kalau misalkan nih ada kabin, kita udah bersihin nih, tapi kok masih ada bau? Evaporatornya bisa jadi berlendir. Ini fakta berikutnya nih. Kan kalau misalnya kita kasih wangi-wangian kan nggak menyelesaikan masalah. Oke, jadi disitulah pentingnya untuk mencuci evaporator. Ya, setiap 4 bulan sekali. Oke, dari Rotary Bintaro disarankan 4 bulan sekali. Oke, boleh tahu nggak sekali treatment full lengkap seperti itu biayanya mulai berapa? Full lengkap tuh dari mulai cuci evaporator sampai pergantian oli kompresor ya. Paling ya di kita di angka 1 juta mungkin ya, 1 sampai 1,5. Mulai dari 1 juta. Sampai 1,5. Mulai 1 juta sampai 1,5 juta. Tergantung apa ini? Besarnya mobil. Tergantung mobil. Kan ada yang mobilnya double blower seperti itu. Oke, ya. Double blower kayak apa? MPV gitu kan, yang kabin tengahnya juga ada double Tapi blower. kadang-kadang kita ada promo kok Mas, cuma 499 kita udah bisa full treatment. Murah menurut saya. Kalau harga 499. Untuk dampaknya murah Mas. Untuk Iya, kita iya. Oke. untuk dampak yang kita dapatkan murah. Oke, terakhir apa lagi Mas yang perlu diperhatikan nih soal AC ya?
Kebersihan tadi udah ya, evaporator, blower, kondensor, terus kita ngomongin kompresor, terus juga freon itu tidak pernah berkurang juga udah. Ya. Mungkin itu yang hal-hal yang paling penting sih, Mas. Paling penting ya, paling perlu menurut saya sih perlu diketahui oleh semua pengguna mobil. Iya. Ya jangan sampai ya di tanda kutip dimanfaatkan oleh para oknum bengkel itu. Intinya freon nggak pernah berkurang gitu. Ya, itu kecuali ada kebocoran. Dan kebocoran kita benar-benar harus pastikan juga nih komponen tadi ya, evaporator, kondensor, Bisa pipa-pipanya juga cuman. pipanya. Dan itulah untuk apa ya, mencegah atau mengetahui kebocoran sejak ini pentingnya dilakukan treatment ya, maintenance. Ya, perawatan untuk AC secara menyeluruh nih. Nah, dan ini si Rotary Bintaro ini kasih solusi nih, menurut saya sih oke banget nih solusinya. Oke. Kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa hubungin kemana nih? Langsung aja bisa hubungin ke Instagram kami di Rotary Bintaro, @rotarybintaro. Rotary Bintaro kita Di, nanti di situ ada banyak adminnya, ada admin yang bisa yang fast respon, CS yang fast respon, atau bisa menghubungi di Google Maps juga bisa, kita sudah tersebar. Dari situ sih. Dari situ ya, bisa ya. Oke. Dan tadi ada 9 ya, dan 9 cabang. nanti di awal Januari mau ada satu lagi yang super. Oke, gitu dulu Mas Andrian. Ini saya thank you banget ya. Mungkin boleh lebih sering ya kita bikin Bisa. Tapi Kita Mas Anto emang jadwalnya Sound and Machine ini banyak banget. Sibuk banget nih Mas Anto nih Sound and Machine nih. sampai lupa undangannya, makanya langsung kita gerbek, ada waktu udah berangkat ke Serpong. Cuman event kemarin Endurance Battle saya akui. Wah, kita juga thank you banget full supportnya ya. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi. Ya, bisa mengumpulkan 6 tuner terbaik di Indonesia. Bisa ngebawa Pak Bamsud jadi juri. Wah, kapan lagi? Dan bocorannya di round kedua kami akan siapkan yang lebih spesial lagi. Siap. Gitu, Kita full support. Pastinya kita mau ajak Rotary Bintaro. Oke, Pasti. gitu dulu ya Mas Andrian Thank you. ya. Oke, thank you kawan Sound and Machine. Kalau mau tanya-tanya boleh di kolom komentar kami, nanti kami coba bantu jawab, dan tim dari Rotary Bintaro akan bantu jawab juga. Suka video ini silahkan likes dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Machine supaya kedepannya kami bisa lebih memberikan edukasi informasi seputar dunia otomotif. Salam sehat selalu dari saya Om Anto dan Mas Andrian ya Mas, sampai bertemu lagi. Terima Thank kasih, you Mas, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Nah ini tadi ya, selama sekitar kurang lebih 2 jam udah diservis AC-nya di Rotary Bintaro. Nah saya merasakan ini memang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini saya tadi udah melihat ya prosesnya, proses pengerjaannya seperti apa, evaporator dibersihkan, filter kabin juga diganti, gitu ya. Saya merasakan ada perbedaan. Ya, perbedaannya apa? Udara ini suhu kabinnya tuh kayak lebih fresh ya, karena tadi di fogging ya. Ya, di atomizer. Atomizer. Nah ini yang mungkin menurut saya saat ini belum ada di bengkel AC pada umumnya. Ya, saya ngerasa lebih fresh loh. Saya ngerasa lebih fresh ini ya. Wow, udaranya nih. Wah. Di samping tadi juga saya udah lihat kan filter kabinnya kotor sekali. Ya, betul. Diganti baru juga. Evaporator dicuci juga tadi. Ya. Terakhir di atomizer ya. Sama cuci kondensor juga tanpa bongkar. Cuci kondensor tanpa bongkar. Nah inilah keistimewaan menurut saya ya. Nah, kalau menurut Om Anto, servis AC di Rotary Bintaro tuh recommended gak sih? Wah, recommended banget. Jadi menurut saya sih pengguna mobil ya, pemilik mobil wajib datang ke Rotary Bintaro ya, sekedar untuk dicek, hanya cek aja boleh dong ya. Cek gratis Om Cek Anto. gratis, konsultasi Gratis aja juga. bisa ya. Kita pastikan dulu jalannya aman, kosong, nggak ada orang yang nyebrang. Oke, kita coba ya, gas spontan ya. Oh iya. Ini Lebih responsif lebih. ya Om ya? kita bejek, ini saya bejek, dia lebih ini ya, lebih nurut, lebih enteng ya. Tuh. Nggak ada ngelitik-ngelitik ya Om ya? Iya, sebelumnya agak ngelitik. Ya, meskipun saya udah pakai bensin yang tahun 90, masih ada ngelitik. Ya. Oke, buat automotive lovers, ya, buat semua pengguna mobil, yuk datang ke outletnya Rotary Bintaro. Ya, tadi ada 8 outlet ya di Jabodetabek. Tapi kalau untuk engine baru di
Gading Serpong. Oh ya, saat ini engine baru di Gading Serpong, tapi tadi saya dapat info dari Mas Andrian, ini akan diterapkan di semua outlet, gitu. Nggak lama lagi katanya. Jadi mungkin next ke depannya nggak perlu jauh-jauh ke Gading Serpong ya, ke 8 outlet tadi yang ada di Jabodetabek, Rotary Bintaro bisa dapatkan treatment seperti ini. Oke Sobat Rotary, jadi mobilnya Om Anto di sini sudah selesai melakukan perawatan dimulai tadi dari tune up dan juga melakukan perawatan AC yaitu service cooling, vacuum freon dan juga flashing. Setelah dilakukan itu semua untuk AC-nya itu dapat di 7 derajat ya. Jadi untuk saat ini AC-nya udah balik normal lagi, dingin seperti awal. Bagi Sobat Rotary yang mau cek servis berkala AC, mesin dan bagian kaki-kaki datang aja langsung ke Rotary Bintaro, cabang Serpong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Servis di Rotary Bintaro pasti adem.